Pernah nggak kamu bertanya-tanya apakah demokrasi itu sistem pemerintahan terbaik buat kita? Roma mungkin adalah contoh gimana demokrasi ketika berada di tangan yang salah akan menjadi bumerang bagi peradaban. Dikala pertama kali kekuasaan diberikan pada rakyat, maka senat dan pejabat yang korup membodohi rakyat yang memang tingkat pendidikannya nggak tinggi. Begitu juga sama demokrasi di banyak tempat. Ketika tingkat pendidikan dan kemiskinan besar, rakyat nggak bisa berpikir apa yang baik untuk dirinya. Yunani juga mengalami hal yang sama. Ketika mayoritas suara dipegang sama orang bodoh dan orang culas, segalanya serasa jadi obral kekuasaan. Hampir semua negara yang baru beralih dari otoriter ke suara rakyat juga mengalami hal yang sama, termasuk Indonesia. Ini yang jadi perbedaan antara Hatta dan Soekarno. Di saat itu, ide Soekarno tentang revolusi dan demokrasi terpimpin ditentang Hatta. Akhirnya, dengan berbagai cara Hatta bisa membuat Indonesia merayakan pesta demokrasi pertamanya. Pesta itu terjadi tahun 1955 dengan banyak partai. Akibat dari demokrasi, masuklah kekuasaan yang dulu nggak terasa akhirnya jadi jelas. PKI, kekuasaan Islam, nasionalis, dan poros kekuasaan lainnya akhirnya ngebentuk pusat kekuasaannya sendiri. Mereka akhirnya bersengketa satu sama lainnya. Pemilu yang menurut Soekarno bisa membuat Indonesia terpecah mengakibatkan semua malah nggak serius mikirin masa depan dan hanya mikirin kepentingan golongan. Sebagian apa yang dipikirin sama Soekarno itu benar. Indonesia seringkali bersengketa antar golongan dan jadi semakin parah semenjak pemilu. Semua mau suaranya didengar. Karena itu untuk mengatasi ini Soekarno membentuk Nasakom, di mana dia berharap nasionalis, agama, dan komunis bisa bersatu untuk bangsa. Tapi ide dia ini pun akhirnya berantakan karena gak gampang buat menyatukan banyak perbedaan. Ide Hatta pun banyak benernya. Ide tentang demokrasi walaupun sulit dan bisa jatuh ke tangan yang salah, tetap aja itu hak manusia untuk menentukan nasibnya dengan cara memilih. Kalau nggak segera dimulai, kapan lagi? Dalam banyak literatur, memang banyak kajian yang bilang bahwa inti dari demokrasi adalah kebaikan. Demokrasi adalah untuk kebaikan rakyat. Segala sesuatu yang mengakibatkan rakyat jadi buruk itu bukan demokrasi dan dilabeli sebagai musuh demokrasi. Karena permasalahan ini, akhirnya banyak kajian yang lebih mempelajari tentang gimana kekuasaan bekerja. Gimana pun juga, demokrasi bukan hanya tentang besaran suara. Demokrasi bukan hanya tentang event pemilu. Demokrasi adalah proses memilih warga terhadap pilihan-pilihan yang baik untuk mereka. Karena itu, dibentuklah penyelenggara pemerintah yang bertugas memberikan hal-hal baik bagi rakyat. Salah satu tugas partai politik, penyelenggara pemilu, dan penyelenggara negara adalah memastikan segala proses demokrasi berjalan dengan benar. Ibarat istilah rakyat adalah raja, maka raja harus memilih segala sesuatu yang menguntungkan mereka. Segala intrik buruk terhadap rakyat bukanlah bentuk demokrasi, malah mencederai demokrasi itu sendiri. Jadi bisa disimpulin bahwa demokrasi itu adalah sebuah kewajiban selama segala proses dan pilihannya memang tujuannya buat rakyat. Intrik, manipulasi, dan kebohongan yang menghasilkan suara yang menguntungkan golongan tertentu dan merugikan golongan tertentu bukanlah demokrasi. Suara rakyat sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan golongan.